Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan ayatnya dulu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rizki darinya, min thamaratin, yaitu buah-buahan, rizqon, sebagai rizki, qalu, mereka katakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah yang telah dikaruniakan kepada kami sebelumnya, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberinya dalam keadaan saling serupa, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di sorga istri-istri yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Baik, sekarang kita lihat tafsiran dari Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli. Wa basyir, yakni akhbir, sampaikan berita gembira, akhbir, beritakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni yang saddaqu billah, yang percaya dengan Allah, wa amilus sholihati, dan berbuat yang salih-salih, minal furudi wan nawafil, yaitu yang fardu-fardu dan yang nafilah-nafilah, anna, bahwa, ai bi anna, yakni bahwa, lahum jannatin, bagi mereka sorga-sorga, yakni hadaiqa, kebun-kebun, dzata asjarin, yang memiliki pohon-pohon, wa masakina, dan tempat-tempat tinggal, tajri min tahtiha, yang mengalir dari bawahnya, ai tahta asjariha, yakni di bawah pohon-pohonnya, wa qusuriha, dan istana-istananya. Yang mengalir adalah al-anharu, sungai-sungai, ai yakni al-miyahu fiha, air yang ada di sungai-sungai itu. Wan nahru, an-nahru itu adalah al-maudhi'u alladzi yajri fihi al-ma', yaitu tempat yang yajri fihi al-ma', yang mengalir padanya air, li'annal ma'a yanharuhu, karena air itu yanharuhu, menggerusnya gitu ya, melobanginya, ai yahfiruhu. Wa isnadul jaryi ilaihi majazun, menyandarkan al jaryu, yakni mengalir dengan sungai, itu adalah majazi.
Kullama ruziqa, sebab yang mengalirkan airnya bukan sungainya itu. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rizki darinya, ay ut'imu min tilkal jannat, yakni diberi makan dari kebun-kebun itu, min thamaratin sebagai buah-buahan, rizqan dari buah-buahan, rizqan sebagai rizki, qalu mereka katakan hadzal ladzi, inilah yang, atau mithlu ma ruziqna min qablu, yakni seperti yang dirizkikan kepada kami sebelumnya, ai qablahu fil jannati, di sorga, litashabuhi thimariha biqarinatin, karena keserupaan buah-buahnya dengan satu tanda, wa utubihi, dan didatangkan kepada mereka, didatangkan dia kepada mereka, aiji'u birrizqi, yakni didatangkan rizki kepada mereka, mutasyabihan, saling serupa, maksudnya adalah yushbihu ba'duhu ba'dan, yang sebagian serupa dengan yang sebagian, launan warnanya, tetapi wa yakhtalifu ta'man, dan berbeda tetapi berbeda rasanya. Walahum fiha azwajun, dan mereka di dalamnya memperoleh azwaj, yakni minal huri wa ghairiha, yakni bidadari dan lainnya, mutahharatun, yang disucikan, yakni disucikan, minal haidi, dari haid, wa kulli qadarin, dan semua yang kotor. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya, yakni di dalam surga itu, khalidun, kekal, yakni makithuna abadan, mereka tinggal selama-lamanya, la yafnaun, mereka tidak fana, tidak sirna, wala yakhrujun, dan tidak keluar. Baik, kita lihat lagi dari awal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang ragu terhadap ayat-ayat Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan seterusnya, dan jika kamu di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, lalu diakhiri dengan uiddat lil kafirin. Nah, an-nar kan, fattaqun nar, takutlah terhadap neraka, jaga dirimu dari neraka. Nah, karena neraka itu adalah uiddat lil kafirin, yakni huyyiat lil kafirin, disediakan, disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, selanjutnya kebalikannya, itu orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan sampaikan berita gembira, ay akhbir alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni yang saddaqu billah, yang percaya dengan Allah, wa amilus shalihat, dan berbuat yang shalih. Apa perbuatan yang shalih itu? Minal furudi wan nawafili, yaitu perbuatan-perbuatan shalih yang fardu-fardu dan yang nafilah-nafilah. Baik, jadi beriman itu artinya at-tasdiq, percaya. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, alladzina amanu, itu biasanya dihubungkan dengan beramal shalih. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan berbuat yang shalih. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan di hati, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, bahwa amal yang shalih juga tidak diterima Allah kalau tidak didasari iman yang benar. Karena itu di ayat lain Allah katakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarobin, dan orang-orang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana, dari jauh kelihatan ada air, begitu didekati ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu amal orang yang kufur. Lalu bagaimana kalau ada orang kafir tapi banyak berbuat baik? Dibalas tidak? Kalau kita lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diantaranya, bahwa orang yang kafir itu kalau berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia saja.
Tapi kalau seorang mukmin berbuat baik, Allah balas dunia dan akhirat karena dia beriman, percaya dengan akhirat. Baik, jadi antara iman dan amal salih itu satu hal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka banyak ulama yang katakan apa itu iman. Ada yang mendefinisikan al-iman, iman itu adalah iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisan, tasdiqun bil qalbi, percaya membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisan yaitu mengucap kalimat syahadatain. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan atau bil jawarih, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi nggak bisa kita katakan nih si fulan ini imannya kuat meski dia jarang sholat, jarang berbuat baik kepada sesama, ya nggak bisa. Jadi antara iman dan amal sholih satu hal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya, maka ada juga yang mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, percaya dengan hati, wa amalun bil arkan, dan melaksanakan wa tasdiq percaya dengan hati, tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah percaya di dalam hati, wa saddaqahul amal, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kemudian di ayat ini Allah katakan orang-orang yang beriman dan berbuat sholih. Berbuat sholih itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan berbuat sholih minal furudi wan nawafil, yaitu melakukan yang fardu-fardu dan yang nafilah-nafilah. Benar, ini kalau kita lihat di hadis lain, di satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis qudsi, itu Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Di lafaz yang lain, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah menantang aku berperang. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau kita baca hadis tadi, nanti orang akan jadikan ini aja tameng ya. Oh, jangan macam-macam lah sama gua loh, waliullah nih. Harus sama juga menantang perang Allah. Tadi dulu dong, dijelaskan berikutnya siapa waliullah itu. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adai maftaratuhu alaihi, hambaku tidak taqarrub kepadaku seperti apa yang aku fardukan kepadanya. Maksudnya adalah waliullah itu sungguh-sungguh di dalam menjalankan yang fardu. Jadi bukan terbalik, yang sunat lebih ditekankan, yang fardu tidak. Nah ini terbalik. Dan di lafaz yang lain, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, hambaku tidak taqarrub kepadaku bi syai'in, dengan melakukan sesuatu yang lebih aku sukai, mimma aftaratu alaih, daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Yakni sama-sama taqarrub kepada Allah dengan melakukan yang wajib, yang fardu, atau yang sunat. Yang paling disukai Allah adalah yang wajib. Nah itu waliullah. Nah kalau sholat juga tidak. Nanti kalau ditanya kemana Pak Kiai Fulan itu kok tidak sholat ke masjid, oh dia lain tingkatannya. Enggak ada. Kok nggak sholat Jum'ahnya di Mekah. Kita waktu zuhur di sana masih jam berapa itu? Akan beda sekitar 4 jam kali ya antara sini dan Mekah. Dibilang sholatnya di Mekah dan seterusnya. Jadi waliullah itu sungguh-sungguh di dalam menjalankan yang fardu. Kalau tidak seperti itu ya bukan waliullah.
Nah, itu kalau di surah Yunus ayat 62 sampai 63, ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa aulia Allah, wali-wali Allah adalah khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka berduka cita. Lalu Allah jelaskan siapa aulia Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, mereka memperoleh kegembiraan di dunia dan di akhirat. Nah, di antara para ulama ada yang mengartikan al-busyra di dunia ya kayak mimpi yang benar atau terkabulnya doanya. Nah, di akhirat ya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aulia Allah. Baik, kemudian kalau kita kembali ke ayat yang kita bahas tadi, Jalaluddin juga mengartikan wa amilus shalihat minal furudi wan nawafil, yang fardu-fardu dan yang nafilah-nafilah. Jadi aulia Allah tadi sungguh-sungguh dalam melakukan yang fardu, tetapi tidak berhenti dengan melakukan yang fardu. Wala yazalu yataqarrabu ilayya, dan terus menerus dia taqarrub kepadaku bin nawafili, dengan melakukan yang nafilah-nafilah. Nah, yang berat itu la yazal. Yazal itu kan termasuk af'alul istimrar. Jadi terus menerus. Kalau angot-angotan sih bisa semuanya Pak. Kalau lagi mau sholat lail dari jam 12 sampai subuh lagi mau. Kalau lagi nggak mau ya 5 tahun nggak sholat. Gitulah Pak. Jadi la yazal, ini yang membuat Allah cintai nanti. Maka Aisyah juga katakan amal yang paling disukai oleh Rasul madawama alaihi sahibu, yang dilakukan secara mudawamah oleh pelakunya. Jadi terus menerus. Di lafadz lain wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah, apalagi banyak, dikit aja kalau terus menerus dicintai Allah. Bentar. Kemudian kalau sudah terus menerus menjalankan yang sunat, bentar. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jadi kelihatannya mudah ya, sungguh-sungguh dalam menjalankan yang fardu, terus menerus taqarrub kepada Allah dengan menjalankan yang sunat, hingga dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, itu berarti jadi waliullah. Wali itu kekasih itu, orang yang dicintai Allah. Jadi sekali lagi banyak kesalahpahaman tentang waliullah tuh. Pelaku maksiat ya kalau sudah tobat ya nggak apa-apa, ini belum tobat orang anggap itu waliullah. Ini salah. Kalau kita bicara waliullah, manusia yang paling beriman dan bertakwa itu para nabi. Para nabi yang lebih tinggi derajatnya rasul. Di antara mereka yang paling tinggi derajatnya ulul azmi, yang cobaannya berat-berat. Nah, yang terbaik adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, sayyidu bani Adam,
penghulu anak cucu Adam di hari kiamat. Lalu syafi'ul ummah, awalu syafi'ul ummah, yang pertama kali memberikan syafaat kepada umat ini, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sekarang ada orang-orang yang ngaku waliullah lalu tidak taat kepada Allah dan Rasul, bahkan beranggapan ilmunya lebih tinggi dari ilmu yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah dalam hal itu. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Nah, orang-orang yang beriman dan berbuat salih, yakni minal furudi wan nawafil, yang fardu-fardu, yang sunat-sunat, anna ay bi anna lahum jannatin, mereka memperoleh sorga-sorga. Jannah itu artinya adalah kebun. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia, kebun, apa yang pertama terlintas di benak kita? Yang terlintas pasti lahannya, berapa hektar loh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, yang pertama kali terlintas adalah pepohonannya. Jadi beda di situ. Bentar, pala lagi ini. lagi. Maka kalau di ayat itu dikatakan tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, yakni min tahti asyariha, dari bawah pepohonannya itu mengalir sungai-sungai. Ya, yang sesungguhnya sungai itu yang mengalirkan airnya, kalau tempatnya kan tidak. Nah, ini Jalaluddin katakan itu mengartikan secara majazi. Baik, kemudian kullama ruzik, mana tadi? Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rizki darinya, yakni ut'imu min tilkal jannah, diberi makan dari sorga itu, dari kebun itu, min samarotin, yaitu dari buah-buahan, rizqon, sebagai rizki, qalu, mereka katakan hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya, yakni inilah seperti yang telah dirizkikan kepada kami sebelumnya fil jannah, di sorga. Kenapa? Litasyabuhi thimariha biqorinatin, ada keserupaan buah-buahannya, tapi wa utubihi mutasyabihan, diberikan kepadanya, kepada mereka, yakni rizki itu mutasyabihan, saling serupa, yakni yusbihu ba'duhu ba'dan, launan, sebagian menyerupai yang lain warnanya, tetapi wayakhtalifu ta'man, dan berbeda rasanya. Walahum fiha azwajun, dan bagi mereka di sorga itu istri-istri, minal hur wa ghairiha, dari bidadari atau lainnya. Bidadari itu di Quran disebut dengan berbagai istilah. Kadang-kadang pakai wahurun ain. Hur itu artinya yang berkilau. Ain mata.
Jadi dinamakan hurun ain karena matanya berkilau. Kita pasti senang dengan perempuan cantik yang matanya berkilau. Nah, kemudian kadang-kadang disebut dengan hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang tertahan di tenda-tenda. Kemudian yakni bidadari sorga itu nggak kemana-mana, di situ saja. Apaan beda kan dengan bidadari dunia? Lalu di ayat yang lain gimana itu? Yang bidadari yang hanya melihat kepada suaminya. Fihinna qasiratut tarf. Di sorga itu ada bidadari yang qasiratut tarf, yang membatasi kilasan pandangannya. Maksudnya yang dilihat hanya suaminya. Kalau bidadari dunia kan beda. Kemudian kadang-kadang Allah sebut dengan yang lebih ini lagi lah, wa kawaiba atraba, dan kawaib kalau dalam bahasa Arab ini mata kaki ini ka'bun. Nah, kemudian kenapa dinamakan ka'ab? Keras itu. Nah, bidadari sorga disebut kawaib, itu artinya yang sekal, yang montok, sepantar umurnya. Jadi apa kesenangan sorga itu hanya ini? Bukan. Kesenangan sorga yang tertinggi ru'yatu wajhillahi subhanah, melihat wajah Allah. Cuma kenapa di Quran kok dirangsang dengan hal-hal yang seperti ini? Ya, kalau hanya dirangsang, diiming-iming dengan melihat wajah Allah, itu manusia masih ini nganggap itu nggak terlalu mereka inginkan atau gitu. Tapi kalau bidadari-bidadari, istana-istana, pasti orang pengen. Tetapi yang sesungguhnya kenikmatan surga yang tertinggi bukan ini, yaitu ru'yatu wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada yang mala ainun ra'at, nggak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara fi qalbi bashar, nggak pernah terlintas di hati manusia. Nah, jadi itu. Kemudian ada juga yang katakan, oh enggak, surga itu enggak begitu. Ya, pokoknya yang menyenangkan aja. Enggak, jangan terlalu berani menginterpretasikan ayat-ayat Allah dengan yang tidak sesuai dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa ada buah-buahan, ya kita yakin, tetapi beda buah-buahan yang ada di sorga dan di dunia. Ada bidadari, ya kita beriman. Dan kita nggak bisa membayangkan itu bidadari sorga. Emang orang kalau lagi jatuh cinta gitu ya, dibilang orang yang dicinta itu bidadari sorga. Bukan, jauh. Bidadari sorga ya kayak yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Kemudian
mutahharatun, yang suci, yang disucikan. Disucikan dari apa? Minal haidi wa kulli qadarin, dari haid dan semua kotoran. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya, yakni makithuna abadan la yafnaun wa la yakhrujun. La yafnun wa la yakhrujun, mereka tidak fana, enggak sirna di sorga, dan tidak keluar dari sorga. Baik, satu ayat aja ya, ayat 25 insyaallah. Nah, nanti yang akan datang kita lanjutkan ayat berikutnya. Tapi kalau Senin yang akan datang saya minta izin dulu. Saya ya insyaallah yang tanggal berapa nanti? Ya, nanti tanggal 29, tanggal 6 insyaallah kita lanjutkan lagi. Silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa tafadholu, silahkan. Silahkan Pak Haji. Di ayat 25 ini ada disebutkan amalan-amalan nafilah. Ya. Amalan-amalan nafilah itu apa saja, Ustaz? Ya, sholat nafilah itu, nafilah maksudnya sunat, tidak. Kayak sholat yang fardu Ramadan, yang nafilah ya banyak. Ayyamul bid, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, gitu. Kemudian puasa Asyura dan Tasu'a, lalu puasa Yaumu Arafah, gitu. Baik, ya yang sunnah betul, sunnah betul. Ya silakan yang lain. Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Di dalam ayat tadi kan digambarkan orang yang beriman dan berbuat kebaikan akan surga. Ya. Nah itu tadi surga itu kan selalu saya lihat kalau ada ayat-ayat yang menggambarkan surga itu selalu ada sungai-sungai di bawah. Betul, betul. Memang di dalam surga itu hanya kita kegiatan-kegiatan, bisakah menggambarkan kegiatan-kegiatan kita di surga itu seperti apa? Ya, ya. Hanya makan, terus tidur, Betul. menikmati ada bidadari. Ya, ya. Ya, baik. Mohon penjelasan. Baik. Surga itu bertingkat-tingkat gitu. Kemudian bahkan ada pasar di surga yang penghuni surga yang tertinggi di saat itu turun di tempat itu. Nah itu ketika Nabi menjelaskan itu tentang ayat Allah yang ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim dan seterusnya itu. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Itu kan ada seorang pemuda Ansor, lalu datang ke masjid sedih. Kenapa engkau? Ya Rasulullah, tadi saya di rumah, engkau ini lebih aku cintai dari diriku sendiri, dari keluargaku, dari anakku.
Tadi saya di rumah saya ingat engkau, maka saya datang ke sini. Saya tidak sabar. Fama asbir hatta atiyak, hingga aku datang kepada engkau. Kenapa kok sedih? Kalau ingat mati saya sedih ya Rasul. Kalaupun saya masuk surga, takut tidak bisa bertemu denganmu. Lalu Nabi tidak jawab. Dan akhirnya turun ayat tadi yang ada di An-Nisa tadi. Kalau taat Allah dan Rasul, nanti bisa bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang solih. Lalu Nabi jelaskan itu di satu hadis bahwa kok bisa ketemu. Ya, di hari-hari tertentu penghuni surga yang di tempat yang tinggi tadi turun di tempat yang di bawah tadi, di pasar yang ada di surga tadi, dan disitulah umat Muhammad ini bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di ayat yang lain da'watuhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minta aja, tinggal minta, nggak usah ini. Da'wahum fiha, doa ahli sorga di neraka adalah subhanakallahumma. Kalau sudah ngomong begitu, malaikat datang memenuhi permintaannya. Tahiyatuhum fiha salam, penghormatan untuk mereka adalah salam. Malaikat datang dan mengucapkan salam. Wa akhiru da'wahum, akhir dari doa mereka adalah anilhamdulillahi rabbil alamin, yaitu bahwa segala puji bagi Allah rabbil alamin. Nah sekarang apa kerjaannya? Kalau ahli surga yang paling rendah saja dikasih seperti dunia seisinya dan dilipat gandakan, asal saya lupa di atas itu 10 kali lipat, itu penghuni surga yang tertinggi. Jadi nggak usah kerja capek-capek kayak di dunia, meski di hadis lain tadi disebut ada tempat bertemu atau pasar di mana penghuni surga yang tertinggi dan yang di bawah itu nanti akan bertemu. Wallahu alam, itu yang saya tahu dari Quran dan hadis. Ya enak udah. Ya, betul. Ya silahkan yang dari. Ada lagi yang lain? Fadhol, silakan. Bahwa semua umat Islam itu akan masuk surga. Ya. Tentu yang mungkin dosanya banyak ulama. Betul. Ada nggak kira-kira golongan-golongan yang digolongkan itu ini yang paling bawah? Iya. Gimana? Ya itu sesuai dengan amalnya, Allah yang tahu. Tapi di hadis sahih itu Nabi menceritakan tentang ahli neraka yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Ditanya oleh Allah, "Atudzlam, engkau dizalimi?" Ini catatanmu nih. Dicurangi tidak? Tidak ya Allah, demi Allah tidak. Dia ngaku memang dia tidak punya kebaikan. Allah tunjukkan bitokoh kalau di dunia kartu lah. Nih kamu masih punya ini, la ilaha illallah. Jadi modalnya itu doang, satu-satunya. Nggak punya kebaikan. Dia udah putus asa lah, udah nggak punya kebaikan.
Tapi itu terakhir ya keluar dari neraka. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, yang penting keluar aja dari neraka. Setelah itu pengen apa? Enggak pengen apa-apa. Dikeluarkan dari neraka. Dia dibiarkan beberapa saat. Ditanya lagi oleh Allah, kamu pengen apa? Ya Allah, palingkan dari neraka. Uap neraka, panasnya neraka itu menyakiti wajah saya. Nanti habis itu minta apa? Enggak, yang penting dipalingkan dari neraka. Dipalingkan dari neraka. Dibiarkan beberapa saat. Ditanya lagi, pengen apa? Karena diperlihatkan sorga. Ya Allah, dekatkan saja saya ke sorga. Kemudian nanti minta apa? Enggak minta apa-apa. Tadi katanya enggak minta apa-apa, sekarang itu. Kemudian setelah didekatkan sorga, dibuka pintu sorga, ngeliat kan dia. Pengen apa? Ya Allah, masuk di pinggir sorga aja. Nah, tadi katanya nggak minta apa-apa, tapi dikabul oleh Allah. Nah itu yang kemudian Nabi katakan bahwa dimasukkan dia ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan lah gitu. Jadi dia masih meliuk-liuk kayak benih rerumputan, biji rerumputan yang tumbuh di buih air bah itu kayak cambah lah gitu, tapi dari rerumputan. Dan kemudian ya sudah disuruh silahkan masuk surga. Itu yang terakhir. Tetapi jangan juga kita yang penting saya beriman gitu. Karena kata Rasul, inna ahwana ahlin nari azaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai, seseorang yang di dua telapak kakinya diletakkan jamrotan, dua bara api, fayaghli dimaguh, otaknya mendidih, wa yaqul, dia katakan, ana asyaddu ahlin nari adzaban, aku adalah penduduk neraka yang paling berat siksanya, wa huwa, padahal dia adalah ahwanu ahlin nari adzaban. Jadi gimana ini, dosa kita udah terlalu banyak nih, gimana? Taubatan nasuha, biar kita tidak termasuk yang terakhir keluar dari. Nah, mudah-mudahan kita selamat lah, jangan sampai masuk neraka. Dosa banyak ya, masih dikasih waktu untuk taubatan nasuha. Mudah-mudahan hisab yang kita alami nanti adalah hisab yasira, hisab yang mudah. Nah, kalau hisab yang mudah, kata Rasul, dihadapkan kepada Allah, ditutup dengan tirai Allah. Fa yu'arifu bidzunubih, Allah membuatnya mengakui dosa-dosanya. Ata'rifu dzamba kada, engkau mengakui dosa ini? Ya Allah. Ketahuilah, dosamu ini sudah aku tutup di dunia. Wa inni aghfiru halakal yaum, di hari ini aku ampuni. Jadi ada dosa yang di dunia ditutup oleh Allah, di akhirat diampuni oleh Allah. Gimana biar dosa yang terlanjur kita lakukan ini diperlakukan begitu oleh Allah? Ya, satu, minta ampun, taubat. Yang kedua, jangan suka membuka aib orang, karena man satara musliman satarahullah, menutup aib seorang muslim, nanti aibnya juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang saya tahu Pak Ji sebenarnya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.